Yohanes 1 ayat 1 menuliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini bukan sekadar kata-kata, tetapi pribadi yang hidup dan penuh kuasa. Firman inilah yang menciptakan segala sesuatu, menopang kehidupan, dan menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Namun, karena kasih-Nya yang besar kepada dunia, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang sebelumnya tidak terlihat kini nyata dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Mari kita simak tanya jawab seorang Muslim bersama Elia Myron. Selamat menyaksikan. Kak, mau nanya apa boleh? Ya, silakan. Jadi katanya kan Yesus itu kan ada kalau tanpa Roh Kudus apa dia masih kuasa gitu? Roh Kudus itu rohnya Allah, Yesus itu firmannya Allah. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Dia masih kuasa gitu? Ya, Roh Kudus itu rohnya Yesus, nggak bisa dipisah dari Yesus. Mereka satu hakikat. hakikat. Kalau dipisah nggak kuasa dong? Ya ngapain dipisah? Kalau tubuh sama rohmu dipisah, kamu jadi mayat nggak? Kan katanya Tuhan, berarti kan tetap kuasa dong seharusnya gitu loh. Ya, kalau saya katakan, kalau misalnya Tuhanmu itu nggak tahu 1 tambah 1, dia maha kuasa nggak? Kan pertanyaanmu kan berandai-andai, mengarang. Ya jawabannya pun pasti mengarang sesuai yang kau mau. Kalau itu kan mengarang. Nah, kalau saya bilang kalau Tuhanmu nggak tahu 1 tambah 1, maha kuasa nggak dia? Enggak. Ya udah. Oke. Terus kalau syarat masuk Kristen itu apa ya? Iman dulu atau akal dulu? Pertama, percaya dulu, beriman dulu dengan sungguh-sungguh, ya, beriman dulu, percaya dulu, kita sadar dulu bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memberi diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, kita mengikuti perjamuan kudus, baru kita mengikuti hidup bersama dengan perintah-perintah Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Kan ya sekarang itu Yesus kan sudah jadi mayat, kenapa lo sembah mayatnya? Di mana mayatnya? Di mana tuh, coba tunjukin mayatnya. Nggak ada mayat. Lah kan lo sembah tuh cium-cium patung gitu kan? Iya, tapi kami apakah menuhankan patung? Ya maksudnya kan kenapa harus ke patung, kenapa nggak ke pusatnya aja gitu loh? Pusatnya di mana emang? Yang pusatnya di mana? Yang itu, yang Bapak itu katanya kata Sultan. Ya kami menyembah Bapa di dalam Yesus. Kan Yesus firmannya Bapa. Yesus itu pikirannya Bapa. Oh, kamu mungkin ya, sekarang saya tanya kamu mungkin nggak mengenal Allahmu tanpa Quran? Saya tetap mengenal kok, tetap mengenal. Ya, kalau Quranmu nggak ada, bisa nggak kamu tahu Allahmu itu ada? Nggak tahu juga sih. Nah udah, maka kami nggak bisa. Nggak bisa kenal Bapa tanpa Yesus. Quranmu kan firman Allah kan? Iya, perkataan Allah. Ya, Yesus juga perkataan Bapa, firmannya Bapa. Ya oke. Kan katanya si Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia kan? Menebus manusia dari dosa. Kenapa nggak langsung diampuni aja, rela dipaku, disalib? Ya memang itu caranya, karena Tuhan kami itu konsisten dengan hukumnya. Kan sejak awal Tuhan bilang kalau kamu berdosa kamu mati. Nah semua orang berdosa harus mati dong, karena Dia berkata kamu kalau berdosa kamu pasti mati. Tapi Tuhan itu tidak mau kami mati, maka Dia memberikan firman-Nya untuk mati menggantikan kematian yang tadinya manusia itu harus terima. Berarti itu karena apa? Kasih-Nya.
Kalau pas Yesus jadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya masih lah, kan Yesus kan firman-Nya Bapa. Bukan Bapa yang Lalu jadi manusia. Tuhannya yang mana? Di mana? Ya Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu. Itu. Bapa bersama Berarti firman. Tuhan lo 3 gitu. Oh enggak, sekarang saya tanya, kamu ada berapa? Tuhan saya satu lah, Allah. Enggak, ya saya enggak tanya tuh Allahmu, itu enggak penting. Saya tanya dirimu, kamu ada berapa? Satu. Ya, kamu punya tubuh enggak? Tentu saja punyalah. Kamu punya pikiran enggak? Punya. Punya roh enggak? Punya. Rohmu itu kamu enggak? Iya. Tubuhmu itu kamu enggak? Iya. Pikiranmu kamu enggak? Iya. Ada berapa kamu? Nggak pernah tadi lupa. Banyak lah. Banyak. Ya udah kalau Jadi kalau udah banyak ya udah enggak apa-apa. rasanya supaya Anda menjadi seorang Iron Man. Ya udah kalau udah Maksudnya banyak. masa ya udah. Tuhan kok mau menjadi manusia gitu, merendah gitu loh, mau disalib. Karena Kalau dia jadi Tuhan mah kasih. masa? Karena dia kasih. Lebih baik dia menjadi manusia daripada kakinya satu di neraka. Oh, menurut Anda Yesus sama Isa sama nggak? Oh, beda, Isamu kan nggak jelas data sejarahnya. Iya. Yesus sama Isa itu sama. Oh, Dia sama. mana buktinya? Mana buktinya Isa itu Yesus dan Isa itu sama? Mana buktinya? Dia sama-sama dikandung perawan suci gitu kan, si Maryam. Di situ Maria kan? Maryam. Oh, Maryam. Jadi Maria itu adalah Maryam gitu. Iya, iya kan? Benar? Kalau Maria itu adalah Maryam, kenapa nama budak nabimu itu Maria Kiptia bukan Maryam Kiptia? Kamu kan bilang Maria itu Maryam. Nah, kenapa nama budak nabimu itu bukan Maryam Kiptia tapi Maria Kiptia? Kalau Maria adalah Maryam, kenapa? Yang emang asalnya dari sananya gitu namanya. Loh kan kamu bilang kan? Kan kamu bilang kan Maria itu Maryam. Yes. Iya sebenarnya ya Maria sama Maria Ya, sama Maryam sebenarnya itu ya kan sebenarnya mana yang sebenarnya? Saya itu butuh kepastian gitu. Sebenarnya yang Maryam. Iya Maryam yang mana? Nanti Maryam Belina kau nih. Maryam yang mana? Maryam itu putra Imron. Putra Imron. Oh Yesus. Kalau Maria itu putranya Imron. Kalau Maryam putra Imron, Marianya kami putranya Eli, nggak sama. Iya, punya Eli. Iya anaknya Eli, Bunda Maria, bukan Imron. Siapa tuh Imron? Imron itu kan Beda, mamanya udah beda. Dia sama sekali. Kan? Berbeda. Ya jadi jangan kau bilang sama. Tetapi di Alkitab ada loh Elia. Di Alkitab ada loh. Tertulis bahwasanya. Itu Miriam. Oh itu Miriam. Gini loh, gini, Yesus kan punya murid. Isa nggak ada muridnya. apa ya, di Alkitab juga tertulis kalau Maria tuh mengandung seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan kan? Iya, seorang anak laki-laki yang dikandung dari Roh Kudus. Kalau Isa kan ditiup oleh Jibril. Oh bukan, di Roh Kudus juga kalian. Bukan. Kalau Maryam itu kan ditiup sama Jibril. Beda. Maria itu nggak ada ditiup Jibril. Jibril aja nggak kenal. Di Al-Quran juga Allah itu punya anak loh Ibu Fatimah. Nggak ada. Oke, kita buka ya Al-Quran ya. Mantap. Kenapa Kita jangan buka. bilang punya anak, emang Tuhan loh. Izin doang ini. Bisa izin nggak buka Qurannya? Kalau izin aku buka, kalau nggak izin nggak aku buka. Boleh. Suka kali Jibril ini meniup-niup. Aku hanya buka ya teman-teman ya, nggak ada niat yang lain ya teman-teman ya. Iya, ini surat apa Bu?
Anissa Nisa. 171 ya. Ya. Ya, dikatakan di sini kita baca ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Di sini saya sepakat, Ibu. Ya. Oke. Kira-kira ini dibaca nggak, Bu? Tanda kurung, Bu. Boleh Izin dibaca dulu. aja, biar lengkap aja, biar lengkap. Tapi bahasa Arabnya kan tidak ada kan tanda kurung kan? Ya, ya nggak apa-apa lah, baca aja. Oke. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Nah, di sini kalimatnya adalah dari Allah, lalu rohnya pun dari Allah, ruhanna. Ya, artinya kalimatnya kan dari kekekalan, rohnya pun dari kekekalan, benar ya? Nggak saya tambah-tambahin ya, kan kalimat Allah kan kekal, kalamullah kan kekal. Dikatakan lagi di sini, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari punya anak. Ah, ini Bu. Oh, itu. Ya. Tahu, betul. Kita tahu. Ya, subhanahu wa yakunna lahu waladun. Jadi itu adalah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak itu. Di mana kalimatnya Bu tuduhan, Bu? Tidak ada tuduhan. Iya. Kan di situ Sesungguhnya. ada tafsirnya kan? Oh, Ibu pakai tafsir untuk menafsirkan ini. Kami nggak butuh tafsir, Bu. Kami membaca ini sudah bagus, Bu. Ini kalimatnya. Ya kan biar ada penjelasannya gitu loh. Oke, tapi coba kita lihat ya. Izin ya. Katanya maha kuasa, kok butuh penjelasan sih? Ah, Iya. maha kuasa. Butuh penjelasan, berarti nggak maha kuasa. Oh, Coba kita ternyata buka nggak ya. maha kuasa. Apa kata Allah? Dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu. Di antaranya isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari tafsir. Padahal tidak ada yang mengetahui tafsirnya melainkan Allah. Nah, sementara Quran tak boleh tafsir katanya, Bu. Gitu loh. Kenapa kita baca Quran butuh tafsir? Allah bilang, ora. Jangan tafsir-tafsir. Apa ya? Ya kan? Katanya di sini menimbulkan fitnah untuk mencari-cari tafsirnya. Nah, makanya di Al-Quran di sini, apakah Allah punya anak? Ya, aku hanya baca Maha suci Allah dari mempunyai anak. Nih, kalau nggak percaya nih, ya. Nah, mana ibunya? Ibu? Iya, Halo? iya. Iya, bisa. Iya, halo. Iya, bisa Ibu baca ini, Bu. Ini, Bu. Subhanahu. Bisa. Oh iya, tidak boleh aja deh, gampang. Jangan dikatakan dipotong-potong lagi. Yuk, silakan Ibu. Mohon maaf. Insya Allah bisa. Insya Allah, Bismillah bisa. Iya, silakan Ibu. Oke. Tapi nggak terlalu kelihatan. Udah besar ini, Bu. Jelas kok. Oke. Ya ahlal kitab la tahlu fi dinakum wala taqulu ala Allahi illal haq. Innama al-masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhul qaha illa Maryam wa ruhu minhu faminu billahi wa rusulih. Lanjut lagi. Wala taqulu salasah antahu khairan lakum innamallaha illahun wahid subhanah
anna yakunalah walad Lahu wala. waladun. Iya. Apa ini Bu tadi Bu? Coba ulangin Bu. Yang saya Tadi kan duluin. udah aku baca. Iya, apa tadi bacanya tadi Bu? Maaf agak ini tadi. An yakunalahu. Yang ini. Subhanahu an yakunalahu. yakuna lahu Waladun apa walada tuh ya? waladun. Oh iya, waladun. Oke. Iya, artinya apa Bu? Artinya Ya. aku tahu bahasa Arabnya tapi nggak tahu artinya. Kan Macam mana kau berbahasa Arab nggak tahu arti? Apa itu? Izin Bu ya. Subhanahu. Ini kembali kepada Allah. Maha suci Allah. An baginya an yakunna lahu waladun, baginya mempunyai anak. Maha suci Allah baginya mempunyai anak. Itu Bu artinya waladun. Gitu ya. Mari kita cek benar nggak seperti saya katakan. Nah, Maha suci Allah mempunyai anak. Sebenarnya dari ini nggak ada tambahan ini, nggak ada mim. Subhanahu wa yakunna lahu waladun, tidak ada mim. Kalau ada kata dari subhanahu wa lakunna mim waladun, contoh begitu, tidak ada mim di atas itu kalimatnya. Maka Maha suci Allah mempunyai anak, harusnya darinya nggak ada. Maha suci Allah mempunyai anak, tetapi ditambahin dari, oke nggak apa-apa lah. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ada anak toh, nggak ada kutambahkan. iya. Ya, puji Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya An-Nisa 172 dikatakan di sini, Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Iya nih Kak, aku udah paham. Oke. Menyembahnya kan, menyembah siapa ini Bu? Menyembah Allah. Menyembah Al-Masih dong. Masih. Iya, iya, soalnya menyembah Allah pasti, tapi kalimat ini barang siapa yang enggan menyembahnya. Nah, Sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. iya, Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. iya, menyembah siapa di sini? Kalau Allah sudah pasti ya, menyembah siapa di sini? Kembali kepada Al-Masih. Kenapa Al-Masih? Karena Al-Masih adalah anak Allah subhanahu wa yakunna lahu waladun. Ya Al-Quran yang bilang, bukan saya. Gimana ini? Amin. Itu loh ya. Ya oke. Kalau begitu saya mau tanya lagi. Silakan tanya dong. tanya Alkitab aja ya, silakan Elia Miron, silakan. Yuk. Udah satu aku. Tadi ada yang berbahasa Di Alkitab. Arab tapi nggak tahu artinya. Tidur aku jadinya. Ya sekarang cuma nanya. Sekarang aku mau tanya lah dulu. Jangan dulu kau yang tanya. Gini lah dulu Fatimah. Apalah manfaatnya kau berbahasa Arab tapi nggak tahu artinya? Coba lah dulu, aku penasaran. Ya aku sebenarnya lagi belajar dulu kan susah menghafalnya kan. Iya susah menghafal tapi nggak tahu artinya buat apa? Yang ya biar dapat pahala aja. Oh pahala. Oh, kalau bahasa Indonesia nggak dapat pahala ya Bu? Kalau Indonesia nggak dapat pahala ya? Tapi kan itu kan memang udah aturan dari agama. Nggak maha adil dong, nggak Nggak adil. adil Allahnya. Nggak adil. Dikasih ngerasis. Kasihan. Ya rasis berarti. Allah rasis.
apakah di Alkitab ada perintah ke gereja? Ada Untuk dong apa? saya. Untuk apa bisa baca bahasa Arab tapi nggak ngerti? Ya kan udah bilang, ya memang, ya aku nggak sambil belajar juga. Allahnya rasis dong. Udah jangan begitu Oh ya, lanjut. Iya. Silakan Ibu Fatimah. Apa tadi Ibu Fatimah? Apakah di Alkitab ada gereja? Nah, Ya, gereja perintah itu untuk beribadah setiap hari Minggu ke gereja gitu. ada perintahnya ya. Jadi begini penjelasannya ya. Jadi dalam Alkitab kami ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah hukum Taurat. Nah, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tolong bantu ayat-ayatnya Elia ya, Mas Serapim ya. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka ketika dia bangkit dari kematiannya, maka para murid-murid melakukan mecah-mecah roti. Ya, itu adalah pada minggu pertama hari itu. Nah, itu juga tidak menyalahi aturan dalam kitab-kitab para nabi, di mana pada hari ke-8 mereka juga berhenti bekerja dan menguduskan hari itu. Pada hari ke-8. Ya, silakan Serapim, Elia Miron. Tambahin bro. 6 ayat 5. Lukas 6 ayat 5, Bang. Ya, biarkan Elia dulu lah. Ya, biar ini daya tarik Elia ini bagus ini. Serapim dulu lah, aku udah capek ah. Ayo udah, Serapim, silakan Serapim. Lukas 6 ayat 5. Iya, ini ya. 4 ya. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, tolong bukakan lagi Serapim. Dalam kitab para nabi, adakah larangan kita beribadah menguduskan hari yang ke-8? Coba. Oh, siap. Ya. Mantap. Coba kita lihat ya. Pada hari ke-8. Jadi kalau pada hari ke-8 itu jatuhnya adalah hari pertama. Nah, perlu kita ketahui apa itu gereja. Gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, artinya dipanggil keluar. Nah, jadi dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Itu arti gereja. Jadi gereja bukan gedungnya, bukan, tetapi manusianya lah. Pada hari yang ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat ya. Pada hari yang ke-8 ini jatuhnya hari pertama, harusnya kamu mengadakan perkumpulan raya ya. Nah, jadi bisa katakan kamu harus tinggalkan pekerjaan yang berat. Nah, itulah sebabnya kami orang Kristen beribadah pada hari Minggu, di mana kami adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu gereja. Itulah eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Fatimah udah hilang, itu Fatimah sebelah kanan bawah, gimana sih kalian? Cuman kutukar aja kotak. Masih ada. Bentar ya, lagi buka dalil dia. Sebentar aku tunjukkan, Bang. Hari ke-8 adalah hari Minggu ya. Iya, ada Mbak Yu dibilang di bawah. Udah kabur katanya, kagak. Si Fatimah ini orang baik kok. Lihat aja tutur katanya, itu baik sekali dia. Gitu. Ntar lagi juga dibaptis 2 orang yang di komel saya ya. Namanya Ibu Fatimah dan juga tadi Bapak siapa tadi? Naik Pajero tadi? Pajero. Naik Astra Giren siapa? Motor tadi yang tukang apa tadi padi ya tadi ya. Rudi ya. Elia Miron, kenapa kau main ngopi kau itu? Jangan lu main ngopi nanti jatuh. Ciri-ciri dia mau pergi tuh bang. Iya, lembut sekali caranya. Elia Miron, silakan Serapim. Ya, tadi di kitab Bilangan ya dikatakan ada perkumpulan raya. Lalu di ayat lain juga mengatakan pertemuan kudus di hari ke-8 dan hari pertama.
Di dalam kalender Yahudi itu ada 7 hari dan dihitung dari hari Yom Rishon, the first day. First day Yom Rishon itu jatuh pada hari Minggu. Itu mengapa? Misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris teman-teman, hitungannya dari Minggu, Sunday ya, dari Minggu. Dari sini dasarnya sebenarnya. Yom Rishon, Yom Sheni, Selisi, Revi, Khamis, Shishi, Sabat. Sabat itu hari perhentian, hari ke-7. Maka ketika dikatakan hari ke-8, dia kembali kepada Yom Rishon, hari pertama, hari Minggu. Ya. Jadi baik hari pertama maupun hari ke-8, ya ada 2 ayat. Yang pertama mengatakan hari pertama, yang lainnya mengatakan hari ke-8. Umat Allah harus berkumpul untuk merayakan perkumpulan raya atau pertemuan kudus, jatuhnya pada hari Minggu. Jadi dasarnya Alkitabnya ada, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Ya, jadi orang Kristen ibadah pada hari Minggu Alkitabnya. Kalau dia nggak percaya, aku mau kasih satu lagi. Ya, soalnya ini ya. Ya, ini satu lagi ya. Nanti takutnya mengarang-arang ya. Nah, nih. Tadi kan ini, ya, di sini kan tidak dijelaskan bagaimana hari-harinya itu. Hanya dikatakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam baru Sabat. Nah, kita lihat kalau dikonversikan ke kita, hari pertama tadi ya, yang pertama Yom Rishon, ya kan ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka kembali kepada hari pertama yang hari ke-8, maka jatuh pada hari Minggu. Begitu Mbak Fatimah. Iya, silakan Mbak Fatimah. Ada lagi Mbak Fatimah? Apa pendapat Anda tentang Injil? Hanya didengarnya itu dari tadi. Lanjutlah. Ini aku mau tanya, apa pendapat Kak Elia tentang Injil Barnabas itu? Oh, Injil Barnabas. Apa? Injil Barnabas. Oh, itu Injil palsu. Abad ke-15. Dari siapa? Mustafa de Arande, temanmu yang nulis itu, Fatimah. Tapi katanya itu ditulis oleh murid Yesus yang bernama Barnabas. Mana ada tuh, tunjukin secara Injil Barnabas. Ini Injil Barnabas nih, saya punya nih, The Gospel of Barnabas. Ini munculnya aja abad berapa, ditulis pakai bahasa Italia. Italia, Tuhan Yesus nggak berbicara Italia. Coba Elia, bahasa Italia itu munculnya abad berapa ya? Itu abad pertengahan. Abad pertengahan. Masa Tuhan Yesus ngomong delicioso, speak Italiano? Bukan ya, Injil Barnabas itu Injil yang ditulis oleh seorang Muslim, namanya Mustafa de Arande. Kita kasih buktinya deh kalau dia nggak percaya. Ya, kasih bukti. Kamu sudah termakan doktrin soalnya susah. Lanjut dulu ya, aku buka data. Ya tinggal nunggu data aja biar dia yakin. Jadi kamu jangan percaya Injil Barnabas. Itu Injil palsu. Aku kira itu Injil kebenaran. Bukan lah. Bukan. Nah, sebelum Serapi membuka itu, saya tunjukkan kamu juga mengenai Injil Barnabas ya. Apa yang mau kau pecape? Aku mau membuka sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'anmu. Nah, dikatakan di sini ya. Coba kita buka. Nah, Injil Barnabas palsu menurut Islam karena perbedaan isi. Kita baca ya, aku kasih besar dulu. Nah, beberapa orang Islam mengakui kebenaran kitab Barnabas hanya karena satu ayat ini. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ada utusannya. Injil Barnabas bab 39. Ya, hanya karena satu kalimat ini jadi menggaung-gaungkan. Oh, Injil Barnabas asli. Kita lihat ya. Namun jangan terjebak karena ada banyak isinya bertentangan dengan Al-Quran. Beberapa contoh adalah Quran Al-Baqarah ayat 29, surah 29 menyatakan langit ada 7. Namun kitab Barnabas bab 178 menyatakan langit ada 9. Hal ini sejalan dengan filsuf Dante. Ia mengarang hayalan terkenal Divina Commedia tentang 9 langit menuju Firdaus. Yang pertama bertentangan, yang kedua An-Nisa ayat 3 dan surah 70 ayat 30. Seorang laki-laki dapat menikahi 2, 3, 4 wanita dan bahkan budak. Sedangkan menurut Injil Barnabas bab 115 hanya boleh menikahi 1 wanita saja. Bertentangan ya. Quran 19 Maryam 23 menyatakan Maryam mengalami rasa sakit saat melahirkan. Sedangkan Injil Barnabas bab 13 menyatakan Maryam melahirkan tanpa rasa sakit. Bertentangan ya.
Surah 17 ayat 13 menyatakan Allah menetapkan amal manusia. Sedangkan Injil Barnabas bab 115 menyatakan Allah tidak membutuhkan manusia. Bahkan kedua hal ini bertentangan. Al-Quran menyatakan Isa adalah Al-Masih. Quran 345. Sedangkan Injil Barnabas Isa bukan Al-Masih. Jadi bertentangan tentang Al-Quranmu. Jadi jangan gara-gara satu kalimat ini, ya kan umatnya kan umat gampang percaya gara-gara Ustaz. Nggak mau dicari tahu gitu loh. Belajar. Tapi tergantung Anda gitu loh. Pelan-pelan kita untuk kalian ini juga ya. mau belajar kok. Lah kita belajar di sini, orang sekolah luar negeri gimana sih? Kami di sini bukan orang-orang pesantren aja di sini. Saya sekolah jauh-jauh ke luar negeri, kamu hanya di pesantren. Gimana sih kamu itu? Gak boleh gitu. Belajar kita nggak tahu ini loh gimana sih. Ya, normal-normal aja lah. Nah sekarang kita lihat siapakah penulis Injil Barnabas. Kata si Elia tadi itu adalah seorang muslim. Kita cek mana tahu si Elia Taqiyah ya kan. Nah banyak orang berpikir kitab Injil Barnabas berasal dari murid Isa yang bernama Barnabas. Padahal pandangannya salah. Kitab Injil Barnabas ditulis oleh Mustafa de Arande. Siapa Mustafa de Arande? Adalah seorang Muslim Arab kebangsaan Spanyol, hidup sekitar tahun Islam dia ya. 1500. Islam dia ya. Oh Islam. Kirain aku itu Kristen. Oh iya ya. Mustafa itu kan artinya kan terpilih. Dipilih apa dia? Dipilih hantu. Arti Mustafa itu terpilih, arti Mustafa. 12 murid Yesus Mustafa Yohanes. Nggak percaya kalian arti Mustafa? Ini kan aku kan ulama, jadi aku tahu Matius lah. Markus, Mustafa Markus. Mustafa. Ayah barangkali disangkanya yang pengganti Yudas itu si Mustafa ya. Nggak ada itu Coba. yang ngarang-ngarang kau. 15 apa? Nggak ada. Iya. Jadi kalau ditulis pakai bahasa ini bahaya dong. Kalian ini tidak percaya sama Pak Habaib. Nih, apa ini? Nama Mustafa arti apa? Favorit, disukai, terpilih. Tapi Yesus sama Isa kok sama-sama bisa menghidupkan orang mati, sama-sama bisa menyembuhkan orang buta ya, berarti dia apakah sama gitu loh? Kamu Ya. Fatima nggak namanya? Fatima? Namamu Fatima nggak sih? Fatima. Iya, di kampungku juga ada namanya Fatima, tukang jual nasi goreng. Sama nggak? Itu kamu nggak sih? Bukan. Kamu nggak sih Fatima yang di kampungku itu? Bukan. Bukan, ya udah beda namanya sama, tapi pribadinya beda. Gitu Fatima. Oh, oke. Kalau begitu kenapa Yesus turun sebagai laki-laki bukan perempuan? Oh Tuhan. Ya yang dijanjikan emang seorang anak laki-laki yang dijanjikan. Laki dijanjikan. Tuhan. Oh, laki gitu, anak, seorang anak. Coba dulu tadi tuh Anissa 11 Allah punya anaknya Seorang laki-laki putra akan perempuan. dilahirkan untukmu gitu loh. Bukan seorang putri. Lambang pemerintahannya akan ada di atas bahunya. Bukan putri. Dia adalah Mesias menurut nubuatan Raja Daud, bukan Ratu Isabella. Kenapa kalian menggunakan kata Allah? Bukannya kalian tuh sebenarnya nyembah Theos ya, dewa Theos? Nanti kita jelaskan. Nah ini Maha Suci Allah dari punya anak. Ini anaknya laki-laki atau perempuan ini Mbak? Anaknya itu. Coba ini anaknya laki-laki atau perempuan? Itu kan tuduhan para orang-orang kafir itu, tuduhan orang. Di mana kalimatnya kita ulang ya? Wahai ahlul kitab. Yang ngomong siapa ini? Allah Kan kan? itu dibikin singkat gitu loh. Yang bicara di sini kan Allah. Berarti enggak sempurna. Lalu ketika Allah mau ngomong Maha Suci Allah dari punya anak kan begitu. Anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau nggak bisa jawab katakan saya tidak tahu Pak. Biar kita nanti kembali ke kata Allah. Nggak tahu soalnya Ya. Allah nggak punya anak.
Allah Tapi nggak beranak dan tidak diperanakan kayak kalian. Ya, Tuh. kalau ini mempunyai anak katanya. Nih, coba lagi ya. Kita buka Al-Quran lagi. Al-Hadid ayat 3. Subhanahu wa yakuna lahu waladun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan sini wal awalu, dia yang maha awal, yang maha akhir, yang dohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Arti dohir apa Mbak? Arti dohir apa? Lupa. Oke, kita buka ya. Ini kan bahasa Arab ini, ya kan? Wal awalu wal akhiru wad dohiru. Nah, ini kan dohir, benar ya? Ya betul. Nah, Ya, betul. terjemahannya tetap dohir. Kenapa enggak jujur aja? Nah, kita lihat ya arti dohir ya. Nah, arti zohir. Apakah arti zohir? Kenapa terjemahannya tetap bahasa Arab? Kenapa terjemahannya tidak pakai bahasa Indonesia? Ternyata arti zohir adalah lahir. Nah, jadi ini Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Ya, ini dohir. Kita enter kata dasar dohir, maka Berarti artinya lahir lahir. dong, dia lahir dari siapa? Aku nggak tahu ini ya. Iya, dohir ya Mbak ya. Katanya tidak diperanakan, tapi lahir. Betelor kali. Iya. Paham Mbak ya, kita nggak nambah-nambah ya, nggak mengurangin ya. Oke, sekarang kata Allah. Oke. Kata Allah, kenapa kami pakai kata Allah? Kita pakai sekarang, kita Ya kan orangnya. kalian tuh sebenarnya Mbak Teos kan, Dewa Teos. Theos itu kan hanya terjemahan, karena Injil itu ditulis bahasa Yunani. Orang Yunani nggak kenal kata Elohim. Sama kayak Inggris. Inggris tahu nggak itu Elohim? Itu lah. Kenapa? Dia tahu. Iya, orang Inggris nggak tahu Elohim. Elohim itu sebenarnya Eloh. Iya, orang Inggris nggak tahu Elohim. Yang Inggris tahu. Elohim. Nah ini ya. Nah kita buka ya. Coba. Iya, Ulangan 6 ayat 4. Coba kita buka teman-teman. Ya. Ulangan 6 ayat 4 supaya kita belajar bersama-sama. Nah, kita tampilkan ya. Saya kasih gede dulu. Nah, kurang gede. Nah, nih. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa baca, pakai kaca pembesar ya. Nah, ini udah bisa ini ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Allah di sini? Mari kita ke leksikon. Apa itu leksikon? Kritik teks. Inilah hebatnya Alkitab, bisa kritik teks. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Oke, apa Allah di sini? Dia menggunakan kata Elohim. Inilah bahasa orang-orang Ibrani mengatakan Elohim. Nah, lalu apakah tunggalnya? Karena dia plural. Dari apa dia pluralnya? Dari inilah dia Eloah. Inilah tunggalnya Eloah. Eloah. Nah, huruf E di sini sampai ke Arab berubah menjadi A. Allah. Allah. Nah, apa arti Eloah? Arti Eloah jika diterjemahin, maka artinya adalah Allah di Indonesia, Allah kecil, dewa, ya, bisa juga Theos, bisa. Dewa juga bisa. Karena arti Allah ini adalah sesembahan. Itu artinya Eloah, bukan nama pribadi. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat perubahan lagi. Ini kan E berubah menjadi A. Elohim menjadi Elohim di Arab. Yang kedua adalah kata Esa. Esa di sini adalah Ehad, bahasa Ibrani. Sampai di Arab menjadi berubah A, Ahad. Jadi sudah terbiasa Ehad. Nah, berubah huruf dia E menjadi A. Sebagaimana tadi saya katakan, Allah itu juga berubah huruf dia. Dari kata Allah menjadi Allah.
Ya, itu kira-kira kami menggunakan kata Allah juga nggak masalah, karena Allah itu juga adalah bahasa dari orang-orang Ibrani. Juga ketika diterjemahin kami pakai kata Theos pun nggak masalah, karena kami menggunakan sesuai dengan tracknya. Ya, ini dia Allah tadi itu yang berubah. Ya, dari kata Allah, Eloah menjadi Allah, Allah, Eloah. Bagaimana cara lafalnya ini? Eloah. Nah, sampai di Kristen Timur Tengah, orang-orang Mesir ya, sebelum ada Islam kan Kristen duluan. Allah. Nah, mari kita cek, apakah sudah ada serapim? Tunjukkan serapim. Apakah sudah ada Kristen di Arab? Silakan. Sebelum ada Islam ya, menggunakan kata Allah ke kami, silakan serapim. Anakku nangis ini, berkuikat dulu di pohon kelapa sebentar. Dari Nabi Adam. Kamu jangan tarik kesimpulan, kita belajar sejarah. Jadi jangan tarik kesimpulan kalau belum tahu. Ya, saya paling nggak suka orang itu tarik kesimpulan tapi nggak mendengarkan. Ya, seperti itu ya, saudariku. Nih, saya akan tunjukkan sama kamu. Yang pertama, secara langsung aja kita buka nih. Kita akan lihat dulu. Islam muncul tahun berapa? Oke, agama Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Oke, ya, pada 6 Agustus 611 Masehi Nabi Muhammad menung di Gua Hira. Oke, berarti tahun 611. Ya, abad ke-7. Sekarang saya perkenalkan kamu dengan seorang uskup. Namanya di Latin itu Aretas, Santo Aretas. Nama aslinya adalah Abdullah, Santo Abdullah ibnu Ka'ab Santo Al-Harits. Dia adalah Abdullah, anaknya si Ka'ab, Santo dari Bani Al-Harits. Siapa dia? Ya, dia adalah seorang pemimpin umat Kristen Arab, ya, Arab di Najran yang dibantai bersama sekitar 4.000 orang Kristen Arab yang namanya tidak tercatat oleh Raja Yusuf bin Nuwas, pemimpin Yahudi di Yaman. Pembantaian ini terjadi pada tahun 523. Ingat tadi ya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW baru merenung di Gua Hira pada tahun 611. Sedangkan ini ada seorang uskup namanya Abdullah, abdinya Allah, pada tahun 523. Ini satu, berarti sudah ada 1 abad lebih dulu ya. Lalu kita lihat fakta sejarah yang lain penggunaan kata Allah di dalam kekristenan. Apanya handphone gue Pak? Oke ya. Oke, kamu dulu, buka dulu ya, berlaku lanjutkan dengan saya ya, Elia ya, apa? Sansrakim ya. Kalau anakku sudah aku suntik tadi, suntik lele tadi sebenarnya. Ini adalah Zabet inscription, prasasti Zabet. Apakah itu prasasti Zabet? Ini adalah sebuah prasasti Kristen pra-Islam sebelum Islam yang memuat kata Allah. Prasasti ini bertanggal 512 ya Masehi. Sebelum lahirnya agama Islam, ditemukan di Zabet, Suriah, selatan Aleppo. Dalam prasasti tersebut terdapat lambang salib di bagian tengah, ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Syria, dan Arab. Ditemukan pada ambang pintu tempat pemakaman Santo Sergei, seorang prajurit Romawi yang akhirnya menjadi martir Kristen. Inilah dia, ya. Inilah bentuknya. Ya, ini bentuknya. Ya, ini dia tulis-tulisannya. Nah, kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bismillah, Bismillah. Lengkapnya adalah berikut: Bismillah Sergius bar Ahmad Manaf Wahani Barmar Al-Kais Sergius bar Sa'ad wa Sitir wa Sauraih, yang berarti dengan nama Allah Sergius putra Ahmad Manaf dan Hani putra Markais, Sergius putra Sa'ad dan Sitir dan Suraih. Ini dia tulisannya. Ya, ini dia nih. Ini udah kecil-kecil nih. Coba saya kasih begini ya. Aku miringin ya, izin ya. Aku miringin. Nah, huruf-huruf kan. Nah,
jadi itulah prasasti yang ada di situ. Nah, itu yang pertama saya kasih tahu kepada Anda. Orang Kristen sudah menggunakan kata Allah di mana sebelum ada Islam lahir. Coba kita lihat berikutnya. Apa berikutnya? Apa itu? Yang berikutnya adalah ini adalah gereja Al-Jubail. Ya, apa itu gereja Al-Jubail? Ya, mari kita lihat. Gereja Al-Jubail adalah sebuah bangunan gereja abad keempat di dekat Al-Jubail, Arab Saudi, yang ditemukan pada 1986. Gereja tersebut mana sini? Gereja tersebut aslinya dipakai gereja Assyria Timur, sebuah cabang Nestorian kuno dari gereja Timur di Timur Tengah. Ya, pemerintah Saudi menyembunyikannya dari warga lokal dan bahkan para arkeolog karena kerajaan tersebut mengikat versi ketat dari syariah Islam dan melarang seluruh bentuk ibadah non-Islam. Saat ini mereka menempatkan sebuah pagar sekitaran gereja agar tidak dilihat para wisatawan. Namun pagar tersebut tak membuat warga lokal berdatangan untuk mencoret-coret dan merusak bangunan tersebut. Gereja-gereja secara resmi dilarang di Arab Saudi dan sejumlah Kristen dalam jumlah terbatas, kebanyakan orang Barat, diizinkan untuk beribadah secara pribadi selama tidak ada simbol Kristen yang terlihat secara terbuka. Inilah gerejanya dia. Ya, gereja Al-Jubail. Ya, oke, saya paham. Ya, nah, makasih jadi ya Kak, soalnya saya mau sembahyang dulu maghrib. Oh, sembahyang dulu. Ya, makasih ya. Oh, berdoa kepada Tuhan Yesus lah. Udah lah, jangan gitu. Mau kebongkar nggak? 5 menit mau kebongkar nggak? Gini, sebelum kau sholat begini. Nih, kalau kita berpikir Firaun itu ada karena ada namanya Sungai Nil. Maka binatang-binatang yang ada di sana itu minum dengan Sungai Nil karena air itu sumber kehidupan. Di India ada Sungai Gangga, di Cina ada Sungai Guanyin atau apa namanya. Nah, di Yerusalem ada air tawarnya namanya Danau Galilea. Yang kutanya, di Mekah, di Madinah, di Arab tempat Muhammad hidup, Muhammad minum air apa? Kan di sana kan banyak sumur gitu loh. Iya, sumur apa? Sumur Zam-Zam. Oh, astagfirullah. Kita lihat ya. Mari kita lihat kapankah dibangun sumur Zam-Zam itu. Kalau kita lihat sumur Zam-Zam ternyata dibangun adalah ini dia Ratu Zubaidah lahir 765 sampai 66. Mari kita lihat bagaimana Ratu Zubaidah ini adalah apa yang dia lakukan. Ya. Ternyata dikatakan di sini sebentar kita terjemahin supaya jangan ada dusta di antara kita. Oke lah. Dikatakan di sini, she is particularly remembered for the series of wells, reservoirs and for pools and provide water for the Muslim pilgrims along the road from Baghdad to Mecca. Coba aku terjemahin ya. Story. Sebentar, coba terjemahin dulu. Oke, dikatakan di sini dan istri serta sepupu ganda Harun Rasid. Oke. Ia terutama dikenang karena serangkaian sumur, waduk, dan kolam buatan yang menyediakan air bagi peziarah muslim di sepanjang rute Baghdad ke Mekah, Madinah, yang kemudian dinamakan Dar Zubaidah untuk menghormatinya. Jadi sumur-sumur itu ternyata sumur yang ada di Mekah dilahirkan tahun 765. Muhammad kan mati kan tahun 632 gitu loh. Ini sejarah ini gitu loh. Makanya itu Muhammadmu itu minum air apa? Sumur-sumur yang bangun itu adalah Zubaidah gitu loh. Terus apa hubungannya cuman air minum doang kok dipermasalahkan? Bukan. Karena ini sakral sekali. Artinya Muhammad adalah dongeng. Dia tidak pernah ada di muka bumi ini.
Enak aja lo bilang Nabi Muhammad dongeng. Enggak. Muhammad dongeng, Aisyah dongeng, Abu Bakar dongeng, Umar dongeng, terus siapa lagi? Semua dongeng itu. Ya, Bukhari dongeng, semua dongeng. Kalau kamu ada kesempatan, aku akan ngajarkan kepada kamu dongeng-dongengnya. Contoh nih ya, contoh. Ibu tahu nggak yang namanya Bukhari? Iya, Bukhari saja tahu. Ya tahu. Iya. Bukhari tinggal di mana, Bu? Bukhari tinggal di mana? Nah, tahu. Nah, ini dia ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Misbah Al-Bukhari. Nah, ternyata Al-Bukhari itu adalah orang Rusia. Belum tahu ya, dia lahir di Rusia ya. Nah, ya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya Ismail bin Ibrahim yang sering digunakan nama aslinya dia adalah ya, dan komentarnya oke. Nah, dia dikenal sebagai nama Bukhari, sebagai Al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkapnya adalah ini. Ia lahir di mana? Di itu sebentar aku lihat dulu. Kalau di Iya, di atas. Lahirnya di mana? Terus bukan. Aku lihat dulu lahirnya. Ini. Di Bukhara. Coba aku kasih zoom out dulu, berkelihatan. Aku zoom dulu. Sebentar, biar aku zoom nanti ya. Di Asia Tengah. Nah, ini Uzbekistan tuh. Kelihatan kan Uzbekistan? Nah, ini dia Uzbekistan tuh. Ya, karena lahir di mana? Di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, jadi dia lahirnya di Rusia, Uzbekistan. Nah, ya, kita lihat. Ketika dia lahir, kita lihat dia kelahirannya dia ya, mana nih? Oke, sebentar ya. Nah, nih, tak lama lahir, dia kehilangan penglihatannya. Iya. Nah, buta dia ya? Iya. Nah, oke. Ini adalah peta perjalanannya dia. Dari Bukhara, Nisapur, Basra, Baghdad, Damaskus, Yerusalem. Nah, aku pengen tanya, bagaimana caranya orang buta bisa jalan-jalan, Ibu? Iya. Oke. Kalau begitu saya tanya balik, bagaimana orang buta bisa mencintai orang? Gitu. Ya, mencintai ya kan, karena suka sama suka. Nah, ini jalan-jalan, Ibu. Itu bisa dibantu sama seseorang kan, bisa dibantu sama temannya untuk jalan. Oke, dibantu sama teman-temannya. Oke. Ini Rusia. Apa alat kendaraan yang dipakai dari Rusia sampai ke Mekah, Madinah, Puspa, Yerusalem, Damaskus, Baghdad? Apa alat kendaraannya? Ini jauh loh. Bisa naik kuda ataupun jalan kaki gitu. Oke. Kalau naik kuda, memang di Rusia apakah ada kuda? Ada. Tapi ini padang gurun. Metong dia, nggak bisa minum, nggak bisa mimi cucu kudanya. Gitu loh. Unta lah. Nah, kalau naik unta, memang bertahan dia di padang pasir ini. Tapi kan kalau dia hidup di Rusia, untanya metong, karena kalau unta minum air es menceret dia. Unta nggak bisa minum air es, menceret nanti untanya, metong dong. Itu ya, apakah naik Gojek, apakah naik apa dia ini, kan kita nggak tahu. Nah, jalan kaki kalau mungkin Kak, saya ini jalan kaki deh. Impossible. Ya. Ini bukan jalan lintas Jawa, lintas Makassar, lintas Papua. Kalau lintas itu ada mungkin Indomaret, Alfamart untuk singgah milik air minum. Ini minum di mana? Benua. Jadi mereka kalau jalan-jalan ini harus gendong aqua ini. Aquanya harus sebesar pesawat terbang nih, digendong-gendong. Iya dong, mereka minum di mana? Gak tahu juga aku, malah jadi pusing. Itu dia, Muhammad itu fiktif, Mbak. Aduh. Gitu loh. Ya. Nah, lalu bagaimana? Siapa yang menjadi Muhammad? Nah, ini jadi Muhammad nih, dengarkan ya. Kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 3.
Serapim, bisa ke kamu nggak Serapim? Biar aku tinggal buka-buka, enak kalau ini. Bisa bantu saya nggak Serapim? Kenapa bang? Kamu on cam dong, bukain dong. Buka apa nih? Coba bukakan Yohanes 7:3. Dikatakan di sini, Oh, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Nah, siapakah Allah yang benar ini? Ya, siapakah sesembahan yang benar? Karena banyak di muka bumi ini sesembahan-sesembahan, tetapi hanya ada satu-satunya sesembahan yang benar. Bukakan Serapim 1 Korintus 8:6. Ya, berikan Serapim bantu saya ya, supaya enak saya ngomongnya, biar capcus. aku baca Satu, Bang. enggak, aku kasih besar. Sebentar. Siap. Saya kasih besar. Nah, siapakah itu Allah yang benar? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, jadi Allah yang benar itu hanya Bapa. Gitu loh. Ya, makanya ya, dan perhatiin di sini. Coba kembali ke Yohanes 17 ayat 3 Syarafim. Kita sudah tahu ya, Bapa adalah Allah yang benar. Nah, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan-Tuhan lain, hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah. Tiada sesembahan-sesembahan lain, hanya Engkau. Muhammad Rasulullah. Muhammad di sini bukan nama pribadi, tapi Muhammad adalah kata sifat. Muhammad kata sifat. Apa arti Muhammad? Kita buka ya. Arti Muhammad. Apa arti Muhammad? Kamu tahu arti Muhammad? Kamu tahu arti Muhammad, Mbak? Yang aku tahu Muhammad itu ya seorang nabi gitu. Bukan. Bukan artinya. Arti nama Muhammad adalah apa, Bu? Enggak tahu. Ini yang terpuji. Itu dibaca itu. Oh, adalah arti nama Muhammad adalah ya, terpuji. Terpuji. Gitu loh. Nah, mari kita kembali ke Alkitab. Ya. Siapakah yang terpuji itu? Nah, dikatakan di sini bahwasanya inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar siapa? Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, Muhammad Rasulullah. Maka Muhammad itu adalah yang terpuji. Siapakah terpuji itu? Yaitu Yesus Kristus. Dialah Muhammad itu. Mari kita buka. Amin. Mari kita buka di dalam Markus 14 ayat 61. Apakah Yesus yang terpuji? Mari kita buka. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apa jawab Yesus? Akulah dia. Maka Yesuslah sang terpuji itu. Akulah dia, sang terpuji itu. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ih, kok ini kisahnya sama kayak di Islam ya? Iya, Al-Baqarah 210. Coba bukakan Al-Baqarah 210. Yang Nabi Isa akan turun lagi nanti tuh menghakimi umat. Yes. Ini aku buka ya, Al-Baqarah 210 ya. Nah, bukakan Serapim Al-Baqarah 210. Mohon bantu. Oke, siapakah ini? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangnya. Siapa itu? Itu azab tidak ada itu. Ya, mari buka Al-Quran saya. Itu maka Islam memang selalu nambah-nambahin yang tidak perlu. Udah kayak tai gigi, sempil-sempili. Kita buka ya. Al-Baqarah 210. Mohon maaf ya, karena hal penting-penting itu yang tidak penting ditambal-tambal. Nah, dikatakan di sini, tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskan perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah, yang kita tunggu-tunggu nanti datangnya siapa? Allah yang datang nanti ke bumi ini. Mari kita buka. Bukan, itu kan nanti itu Kak di akhirat, bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini mah Isa sama Imam Al-Mahdi, setahu Coba gitu loh. di mana dalam Al-Quran
pakai Al-Quran aja kita, jangan pakai ulama. Kalau Al-Quran mengatakan pakai hadis misalnya sih. nggak bisa. Karena hadis itu adalah pendapat manusia. Nggak bisa kan? Bukan begini Mbak. Hadis itu kan pendapat manusia. Pendapat manusia kan belum tentu benar. Paham ya? Oke. Semua orang bisa ulama. Kamu juga bisa ulama kalau kamu itu belajar. Ya. Nah, jadi tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah. Ini Arabnya nih. Iya. Ini apa ini? Dalam Matius berapa itu Serapim? Iya. Yang mana bang? Kan melainkan datang Dalam kitab Matius Yesus datang dengan awan-awan. dan malaikat. Oh. Dalam awan-awan. Coba buka Serapim Alkitab kita. Iya. Matius 22 ya berapa itu? Sebentar ya Fatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sebenarnya bukan untuk pihak Islam, itu Asyhadu an la ilaha illallah. iya, itu kan kalimat dari Alkitab kami Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dua kalimat ya. Tapi mengenal engkau satu-satunya. Kalian ngucapin itu, kalian bersaksi bahwa Nabi Muhammad ada? Enggak. Coba kita baca ini ya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia dan juga malaikat-malaikatnya itu. Ya. Nah, supaya persis kalimatnya ya, dalam kitab Matius kayaknya itu bro. Lebih baik sekarang kamu mencari kebenaran yang sejati. Matius 26 ayat 64 ya. Engkau buka tadi berapa tadi bro? Matius 26 64 ya. Ternyata Bang Christian, lo mantan ulama ya? Maaf ya kalau salah. Alhamdulillah. Katanya. Matius 16 ayat 27. Kenapa lo murtad sih? Ya karena Ana menemukan siapa itu Muhammad. Oh gitu. Oke. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Nah, di sini sesuai sekali apa yang dikatakan oleh Allah. Tiada yang mereka nantikan. Bandingkan ya, kita baca Alkitab dulu. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita baca Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan di sini, tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat-malaikatnya pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sama kan isinya? Sama. Perkaranya membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalimat terakhir itu warna biru, membalas setiap. Masalahnya begini, kenapa Kristen menyembah manusia? Nah, kami menyembah Yesus, bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi manusia. Oke, ya saya paham. Itu sebabnya kuat. Itu sebabnya tadi subhanahu wa yakunna lahu waladun. Maha suci Allah memiliki anak. Enggak, Allah nggak memiliki anak ya. Nah gimana sih? Tadi kan sudah saya bacain. Nih. Iya. Iya. Ini yang dibaca dari Al-Quran loh. Iya, ini Anisa. Anisa 171. Iya, dikatakan di sini subhanahu wa yakunna lahu waladun. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Jadi ya, itu jadi sekarang apa ya? kami berharap. Terus sebentar teman-teman. Terus ketika kita buka Al-Hadid ayat 3, siapa yang dohir, siapa yang lahir? Al-Quran semua ke bawah dari tadi. Ya kan? Lahir kan dohir. Itu lo tuh salah paham Bang Eka. Coba memahaminya gitu loh. Coba kasih paham saya, coba bagaimana kamu memahaminya, siapa yang lahir di situ? Coba Al-Hadid ayat 3. Coba ya. Siapa yang ya ini? Pak, siapa yang lahir di sini? Aku mau sholat maghrib dulu, nanti gampang itu lagi ya. Aku maghrib dulu. Oke, bisa kau follow saya? Bisa kau follow saya? Bisa. Oke. Coba, aku pengen lihat. Sudah kau follow saya belum? Iya teh. Belum di follow sayanya.
Oh, udah. Thank you ya, Fatima ya. Pesan saya begini cuma satu. Ya Allah, saya hanya seorang hamba yang ingin mencari kebenaran. Kau berkata, jikalau ada hambamu yang mendekatkan diri kepadamu tanpa sepengetahuanku, tanpa terbatas pengetahuanku ini, berikanlah aku pemahaman supaya aku bisa memahami siapa yang menjadi panutan dalam hidupku. Katakanlah itu dalam ikhlas ya, Fatimah. Semoga Tuhan berkati kamu, Fatimah ya. Pergilah. Kalau menurutmu masih kau beribadah ke Tuhan kamu yang di Arab, pergilah. Nanti kalau aku buka dalil lagi, batu yang datang dari surga ternyata Yesus, datang Islam, ajar aswad katanya. Level 2 dulu bang, level 2. Oh, level 2 dulu ya. Iya. Tuhan Yesus berkati ya teman-teman ya. Yesus datang ke dunia bukan dengan kemegahan, tetapi dengan kerendahan hati. Ia lahir sebagai seorang bayi di Bethlehem, tumbuh di tengah manusia, merasakan penderitaan, dan menunjukkan kasih Allah yang nyata. Dalam pelayanannya, Yesus mengajarkan kebenaran, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, dan membawa pengharapan bagi mereka yang hilang. Namun, puncak dari karyanya adalah di kayu salib. Sebagai firman yang hidup, Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dunia. Darahnya yang tercurah menjadi tanda kasih terbesar, membawa pengampunan dan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Tetapi kematian bukan akhir, sebab pada hari ketiga ia bangkit dalam kemuliaan, membuktikan bahwa firman Allah berkuasa atas maut dan memberikan hidup yang kekal. Hari ini firman itu tetap hidup. Ia bekerja di hati setiap orang yang percaya, menerangi jalan mereka, dan membawa mereka kepada kebenaran dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.